Halo, perkenalkan saya atas nama Maria Angelina Langkamau, mahasiswa Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, semester 3 dengan NIM 8420222008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah program linier, yaitu Bapak Bernardus bin Frans Resi MPD, dengan menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari mengenai program linier. Sebelum kita masuk pada penjelasan, mari kita bersama-sama melihat video wawancara saya dengan tukang mebel kayu. Selamat siang. Bapak atas nama siapa? Bagian Yang pertama saya ingin bertanya apa saja yang Bapak produksi dari fiksi dalam permebelan ini semua pekerjaan permebelan itu kami kerjakan. Kursi, meja, lemari. Terus dalam pembuatan satu unit meja dan satu unit kursi Bapak memerlukan berapa jam kerja? Kalau satu unit meja itu berapa jam? Kalau satu unit meja itu habiskan ya jamnya itu kami tidak hitungkan, cuma kita hitung harinya saja. Jadi tinggal terseri 3 hari itu kali 9 jam itu berapa jam semua kerja. Terus kalau kursinya kursinya ya 1 hari lah 9 jam. 9 jam. Kalau dan dalam pengecetan masing-masing satu unit meja dan kursi itu dibutuhkan berapa jam kerja? Kalau kursi tidak sampai 1 jam, itu 30 menit lah. 30 menit. Kalau mejanya itu bisa 1 jam. Terus dalam proses pengeringan meja dan kursi itu membutuhkan berapa jam kerja? 2,5 jam. 2,5 jam. Itu untuk Meja dan kursi itu sama pengeringan 2,5 jam. 2,5 jam. Terus jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi? Jumlah jam kerjanya meja dan kursi 9 jam. Jam kerja ini misalnya 3 hari 9. 3 hari itu dihitung jamnya baru ditambah saja tuh. Ditambah. Sehingga kita bisa dapat jumlah jam kerja keseluruhan baik meja dan kursi. Kalau jumlah jam pengecetan pengeringan juga sama? Sama. Tinggal tambah berapa jam semuanya. Terus keuntungan yang diperoleh dari penjualan masing-masing produk? Keuntungan ya kalau meja 150. 150. Kalau kursi 80. 80.000. Kalau harga jual satu unitnya? Harga jual 1 unit kalau kursi 500, meja 1 juta. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, setelah kita melihat video wawancara tadi, maka kita dapat membuat bentuk soal program liniernya seperti ini. Untuk membuat satu unit meja, proses pembuatan 27 jam, pengecetan 1 jam, pengeringan 2,5 jam. Dan untuk pembuatan satu unit kursi, proses pembuatan 9 jam, pengecetan 0,5 jam, pengeringan 2,5 jam. Keuntungan satu unit kursi dan satu unit meja masing-masingnya Rp 150.000 dan Rp 80.000. Maksimumkan labanya. Dalam menyelesaikan masalah kontekstual tadi, kita menggunakan 2 cara. Yang pertama, menggunakan metode grafik, dan yang kedua, menggunakan metode simplex. Nah, yang pertama kita menggunakan metode grafik. Mengubah masalah kontekstual ke dalam masalah program linier.
Yang pertama menentukan variabel keputusan. Nah, di sini kita misalkan X-nya adalah banyaknya produksi kayu, Y-nya banyaknya produksi meja, dan yang kedua menentukan fungsi objektif, memaksimumkan laba, yaitu maksimum Z X, Y sama dengan 150X tambah 80Y. Yang ketiga, kita menentukan kendala yang pertama. Untuk lebih mudahnya, kita menentukan kendala pertama dalam membuat tabel. Nah, tadi dalam pembuatan kursi 27 jam, meja 9 jam, dan total pembuatannya 36 jam. Jadi model matematikanya 27X tambah 9Y lebih kecil sama dengan 36. Dan proses pengecatannya untuk pembuatan kursinya 1 jam, pengecatan kursinya 1 jam, pengecatan mejanya 0,5 jam, dan total pengecatannya 2 jam. Jadi model matematikanya X tambah 0,5Y lebih kecil sama dengan 2. Dan untuk pengeringan kursinya 2,5 jam, pengeringan mejanya 2,5 jam, dan total pengeringannya 5 jam. Jadi model matematikanya 2,5X tambah 2,5Y lebih kecil sama dengan 5. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena di sini kita memaksimumkan. Yang keempat, menentukan kendala 2. Kendala 2 non-negatif. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Yang kelima, menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan. 27X tambah 9Y lebih kecil sama dengan 36. Mencari titik pertidaksamaan 27X tambah 9Y lebih kecil sama dengan 36 pada grafik. Jadi tanda lebih kecil sama dengan diubah menjadi tanda sama dengan. Nah, misalkan X sama dengan 0, maka 27X tambah 9Y sama dengan 36. 0 tambah 9Y sama dengan 36. 9Y sama dengan 36, Y sama dengan 4. Jadi titik A-nya 0,4. Y sama dengan yang kedua Y sama dengan 0, maka 27X tambah 9Y sama dengan 36. 27X tambah 0 sama dengan 36, 27X sama dengan 27X sama dengan 36, X sama dengan 1,3. Jadi titiknya 1,3,0. Maka Nah, dari persamaan itu kita menemukan grafiknya seperti pada gambar di samping. Terus yang kedua, pada persamaan kedua, misalkan X sama dengan 0, maka X tambah 0,5Y sama dengan 2. 0 tambah 0,5Y sama dengan 2, 0,5Y sama dengan 2, Y sama dengan 4. Titiknya 0,4. Yang berikut kita misalkan Y sama dengan 0, maka X tambah 0,5Y sama dengan 2, X tambah 0 sama dengan 2, X sama dengan 2, X sama dengan 2. Jadi titiknya 2,0. Maka kita menemukan grafiknya seperti pada gambar di samping yang ini. Yang berikut 2,5X tambah 2,5Y sama dengan 5. 0 tambah 2,5Y sama dengan 5. 2,5Y sama dengan 5. Y sama dengan 2. Maka titiknya 0,2. 2,5X tambah 2,5Y sama dengan 5. 2,5X tambah 0 sama dengan 5.
2,5 X sama dengan 5, X sama dengan 2, titiknya 2,5. Nah, dari persamaan ini kita menemukan grafiknya seperti pada gambar di samping. Nah, dari ketiga persamaan tadi kita menentukan titik potong dan daerah penyelesaiannya seperti pada gambar. Nah, dari grafik tadi kita menentukan solusi optimal dari semua titik daerah visible dengan metode titik ekstrim untuk melihat nilai fungsi tujuan yang dicari. Nah, di sini titik ekstrimnya X, Y. Titik ekstrim X, Y yang pertama 0,0 dengan solusi optimalnya 0, dan titik ekstrim X, Y yang kedua 0,2 dengan solusi optimalnya 160.000, dan titik ekstrim X, Y 1,32,0 dengan solusi optimalnya 198.000, dan titik ekstrim X, Y 1,1 dengan solusi optimalnya 230.000. Dari grafik tadi, kita menentukan solusi optimal dari titik daerah visible dengan metode titik ekstrim untuk melihat nilai fungsi tujuan yang dicari. Nah, untuk nilai fungsi tujuan yang dicari sudah terpapar pada tabel berikut ini. Nah, jadi laba maksimum yang diperoleh oleh tukang mebel adalah 230.000. Yang berikut kita menggunakan metode simplex. Berdasarkan masalah di atas, maksimum Z sama dengan 150.000 X1 tambah 80.000 X2 dengan kendala 27X tambah 9Y lebih kecil sama dengan 36, X tambah 0,5Y lebih kecil sama dengan 2, 2,5X tambah 2,5Y lebih kecil sama dengan 5, dengan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari ketiga bentuk kendala tersebut, kita mengubahnya ke dalam bentuk baku dengan mengubah tanda ketidaksamaan menjadi sama dengan menambah satu variabel sled. Jadi bentuk bakunya maksimum Z sama dengan 150.000 X1 tambah 80.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3, atau Z sama dengan negatif 150.000 X1 kurang 80.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3 sama dengan 0, dengan kendala 27X tambah 9Y tambah S1 sama dengan 36, X tambah 0,5Y tambah S2 sama dengan 2, 2,5X tambah 2,5Y tambah S3 sama dengan 5, dengan X1, X2, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0, maka kita menemukan bentuk tabel simplexnya seperti yang dipaparkan. Yang berikut periksa tabel. Tabel layak atau tidaknya itu kita lihat dari kolom solusinya. Nah, jika pada kolom solusinya itu ada nilai yang masih negatif, maka tabel tersebut dikatakan tidak layak. Dan jika pada kolom solusinya tersebut nilainya tidak ada yang negatif, maka tabel tersebut dikatakan layak. Dan yang berikut tentukan kolom pivot. Karena nilai negatif terbesar pada tabel simplex tadi yaitu X1, maka kolom X1 adalah kolom pivot. Yang berikut tentukan baris pivot.
Nah, untuk menentukan baris pivot ini, kita melihat dari rasio terkecil. Nah, untuk menentukan rasionya, kita membagi dari kolom solusi. Kita bagi dari kolom solusi dengan nilai pada kolom yang bersesuaian. Untuk kolom solusinya 2, dengan kita bagi dengan kolom yang bersesuaiannya X1 yaitu 1, maka kita mendapatkan rasionya 2. Dan untuk kolom solusinya 36 dibagi dengan kolom nilai dari kolom X1 yaitu 27, maka kita mendapatkan rasionya 36/7. Dan untuk kolom solusinya 5 dibagi dengan 2,5, maka kita mendapatkan 2. Jadi rasio terkecil adalah 2, bersesuaian dengan baris S2 adalah baris pivot. Langkah selanjutnya kita tentukan elemen pivot. Nah, karena 1 adalah nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot, maka elemen pivot adalah 1.